permintaan Dawia untuk segmen ini ya udah kita duduk aja gitu ya. Karena udah mulai ngap ya Bu Iya ya. benar, bukan apa-apa saya bawa bangku nggak kepake ntar. Kan? Banyak hal yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup seorang Elvi Sukaisi bersama keluarga. Umi Elvi Sukaisi ini kita sama-sama udah tahu sangat mencintai almarhum suami. Masya Allah. Ya Mi ya, itu soulmate-nya banget. Bahkan kita suka bercanda, Umi nggak ada yang mau nemenin lagi. Oh tidak, enggak. Betul Mi? Begitu kira-kira. Allahyarham udah berapa lama? Allahyarham 18 tahun meninggal. Udah 18 tahun? 18 tahun. Rajab, bulan Rajab. Persis di ulang tahunnya kakak Shehan ya. Iya. 26 September. Mi waktu itu goyang Mi ketika almarhum meninggal. Aduh, aku tuh kayak setengah sadar setengah enggak ya. Makanya apa kayak anak SMA kurus banget. Kepikiran? Gak tau dia lucu deh katanya orang-orang. Biasanya orang suami istri itu kalau udah meninggal nggak pernah ketemu. Maksud dalam mimpi nggak ada. Nggak didatengin di Aku mimpi gitu? dimimpiin dalam mimpi meluluan macam-macam. Dan gantengnya, bau badannya kecium. Oh iya? Selalu pakai bajunya safari. Dia kan senang sama Papa aku nggak datang ke aku. Mama doang. Sampai jadi ada pertanyaan terakhir, dia bilang gini, maksudnya apa sih ini mau begini terus-terusan? Dia tanya gitu. Inti ini cinta tidak sama Ana. Nunggu di dalam mimpi? Dalam mimpi. Itu sayang, aku tuh di belakangnya dia begitu melukin dia. Di apa hidungku di lehernya dia. Itu maksudnya apa begini terus-terusan? Itu cinta nggak sama Ana? Kan kita ente-ane gitu Iya, kan. iya. Saya bilang, oh Ana paling sayang sama Zed. Sama Jet, aku bilang gitu. Ya tapi mau sampai kapan begini terus-terusan? Ana mau tanya, ente mau ikut Ana? Ditanya kita mau ikut dia, dia bilang. Oh dia almarhum Suka kayak nawarin nasihatin, gitu, ayo dong iya. move on dong gitu ya. Bangkit gitu ya. Jadi setelah dia bilang mau ikut, dia bilang. Begitu dia bilang mau ikut, terus aku langsung sadar. Akhirnya pagi aku cerita, ya Allah kalau ente antum mau ikut, udah ikut deh katanya. Ya Allah. Kayak gitu. Jadi memang. Dawia ngerasain juga perubahan mama waktu itu ketika Abah meninggal. Iyalah parah sih. Maksudnya Tapi yang lebih Mama parah kan lagi memang Tria ya. Iya, kakak Tria yang lebih parah juga. Karena kakak Tria anak kesayangan papa banget juga. Lu nggak disayang Dawia? Gue mah disayang Oh, iya, Ji, iya. kalau nggak ngasih gede gini. Iya. Parah ini. Iya, maaf. Gila. Makanan aja deket gue semua. Iya, Gimana iya. bilang Iya, gue Jadi iya, mama maaf, gimana Dawia. gimana mama waktu itu? Gimana? Mama waktu itu sampai kayak anak perawan ting-ting, kurus banget. Nggak mau keluar rumah, nggak boleh keluar Iya, kamar. emang kan nggak nggak, boleh emang kan, kan Ida. masa Ida. Masa Ida. Oke. Cuman 4 bulan, 10 hari. ya Mama kayak gitulah, maksudnya memang udah seperti kayak nggak bergairah hidup gitu ya. Fitria, Dawia, yang lain semua keluarga, gimana itu? Ya Allah kepikiran dong. Aduh mak gua kita kayak soalnya begini. semuanya cinta papa sih, jadi saat itu kita emang kayak gimana ya, kayak antara percaya apa enggak, Iya, iya. berasanya papa masih ada, tapi gimana gitu. Oke. Emang Dawia pas masa kecil ataupun udah mulai remaja, hal apa sih kalau yang paling Dawia inget tentang dari sosok seorang papahnya? Papa itu orangnya besarin hati banget, terus dia tahu aku anaknya minder, karena dulu aku gendut sendiri, ya kan. Jadi papa tuh yang selalu bilang, nggak usah bingung nak, kamu biarpun gendut kamu cantik gitu. Dia doang yang bilang gue cantik nama anaknya, ya kan. Gitu jadi apa namanya, dia selalu ngegedein hati aku. Dia bilang kalau kamu pengen kayak mama, kamu bisa. Yang penting kamu harus yakin, kamu harus sungguh-sungguh gitu. Ikutin, harus nurut sama mama sama papa kayak gitu. Iya, Jadi iya. memang papa tuh orang yang ngegedein hati aku banget, yang sebenarnya kita kadang nggak yakin ya, tapi karena ngelihat dia begitu yakin, jadi kita semangat kan. Oke, gitu. keyakinan orang tua begitu besar sama Dawia. Tapi mohon maaf, kemarin akhirnya tersandung masalah. Ya itulah yang paling, maaf ya, maksudnya yang paling nyakitin buat aku juga sih, maksudnya pukulan juga buat aku, karena sebenarnya itu sesuatu hal yang aku nggak sengaja gitu loh. Saat itu aku cuman, ya mungkin aku salah bergaul, pada saat itu teman-teman aku pada kurus pakai narkoba gitu ya. And then aku cuman pengen kayak gitu, karena kan dari kecil mama selalu pengen aku kurus gitu kan. Aku berpikir aku bisa jadi seperti yang mama pengen. Oh, Tapi nunjukin ternyata buat keluarga. pada saat sudah kurus, ternyata nggak cuman sekedar berhenti di situ gitu loh. Tapi untuk lepas dari hal itu kan bukan sesuatu hal yang Akhirnya udah mudah kejebak gitu ya. Akhirnya ketika kejebak kayak begitu ya udah gitu. Mungkin jalan satu-satunya Allah menyelamatkan aku kembali adalah dengan cara seperti itu. Teman-teman itu pada kaget ketika Dawia tertimpa musibah waktu itu.
Terus kita berpikir, ya Allah Umi Elvi itu gimana perasaannya. malah Kita dapat mikirin kabar Umi nggak berani, Iya. nggak mau syuting, nggak mau keluar kamar, apalagi keluar rumah. Betul Mi? Iya. Iya itu Kaget juga banget. laporan yang aku dengar waktu itu. Mama tuh cuma ditikar sembayangan, cuman yang teriak-teriak gitu, ya Allah Dawia, ya Allah Dawia gitu. Maksudnya di situ ya aku ngerasa, aku tahu sih aku menghancurkan dia banget gitu. Tapi itulah seorang ibu juga yang apapun yang terjadi, ibu nggak ada yang makan anaknya, ibu selalu cinta sama anaknya. Dia terima aku kembali, dia support aku untuk bisa keluar dari itu semua gitu. Dan akhirnya aku bisa ada di sini sekarang sama mama, nemenin mama selalu kemana-mana sebisa mungkin kita selalu sama-sama gitu. Aku masih tinggal juga di rumah mama. Jadi alhamdulillah lah semua insya Allah. Dari dulu juga kamu tinggal sama mama. Pesan Iya, Umi sama putra-putrinya gimana? Kenapa tuh Umi maksudnya? ada Pesan-pesan, apa barangkali Umi kira-kira ada pesan buat anak-anak ya Allah, ya Rabb. Dawia yang lain? Juga bukan untuk anak-anak Umi, tapi untuk regenerasi yang di luar. Tolong hindari hal-hal yang seperti ini. Jadi masih banyak jalan yang baik. Karena kalau kamu sudah terjun satu sebelah kaki, akan kedua-duanya ikut masuk. Betul. Jadi ya Allah, hidup ini mau dibawa kemana? Iya. Ya kan? Jadi betul-betul Oke, Mi, mohon maaf, terakhir. Pernah gak Umi merenung berpikir, ya Allah, udah capek deh. Ane pengen berhenti, pengen istirahat, pengen nikmatin. Pernah berpikir gitu? oh gitu. Ada kepikiran nggak Umi? Kepikiran berhenti nyanyi ini maksudnya? Iya, maksudnya berhenti aktivitas, pengen Aduh, tenang-tenang aja sama cucu. Sebenarnya sih terutama Tria ya kepengen kayak mantuku nih. Masya Allah dibilang, udah deh maksudnya sekali. Tapi aku sakit Nah, kalau disuruh betul. begitu. Jiwanya ya. Nggak bisa. Aku tuh kalau di kondangan aja, sampai diancam ya sama anak-anak. Umi nyanyi selagu ya. Ditodong nyanyi kan. Itu bisa lupa, bisa 4 lagu Betul. Ramzi. Ini, Ya Allah. ini memang artis-artis zaman dulu, seniman zaman itu luar biasa ya. Walaupun anak, mantu, nggak semua bisa. udah ngasih tahu istirahat, duduk, manis, udah ntar kita yang rawat. Tapi jiwa untuk Iya. berkaryanya tuh nggak pernah putus ya, alhamdulillah. Tapi Jadi aku setuju juga loh Ji, sama tadi pendapat almarhum papanya. Dewe itu rautnya cantik tuh, rautnya gitu. Hati-hati. Hati-hati Dia dulu, itu jangan Instagram macam-macam baru loh. habis keblok ya, jangan ntar habis di DM terus Iya. berubah. Ntar gua jagain, oke. Pemirsa kita pulang dulu, istirahat dulu. Yang kemana-mana tetap di Kopi Viral. Viralin aja yuk!